Nih, senter. Senter ini ya. Gimana Mons? Iya. Nita udah ya. Kayak mulut sana nih dari pusatnya. Jadi beda. Jadi masa ini perlu dipakai ya saudaraku. Balik lagi di channel YouTube aku, Yasri Alin Sianagan. Ya, kalian pasti salfok yang ngelihat custom aku seperti ini, ya kan? Ya guys, jadi aku di sini lagi di rumah sakit tempat aku bekerja. Aku sebagai bidan di salah satu RSCA swasta di Kota Bekasi. Dan sudah cukup lama guys, aku kerja di sini. Nanti tanggal 1 Juli aku sudah genap 6 tahun di sini guys. Wow, cukup lama ya. Dan berhubung kita diberikan kesempatan sebagai tenaga kesehatan untuk divaksin terlebih dahulu sebelum masyarakat. Jadi berketepatan pada hari ini adalah jadwal vaksinasi COVID-19 aku yang kedua. Karena yang pertama itu di tanggal 25 Januari, tepatnya di 2 minggu yang lalu. Jadi ini adalah vaksinasi yang kedua aku bersama dengan teman-teman aku guys. Gitu. Jadi karena aku bekerja di sini dan kebetulan nanti yang vaksinatornya adalah teman-teman aku sendiri dan mereka adalah sudah yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan tentunya. Jadi nanti aku mau ngajak kalian untuk bagaimana keseruan vaksinasi ini dan kegunaannya serta manfaatnya untuk tubuh kita. Dan aku juga di sini divaksin berhubung aku kerja di rumah sakit, jadi teman-teman vaksinatornya adalah teman-teman aku juga guys. Nah nanti vaksinasinya itu kita ada tahapan-tahapannya, dimulai dari pendaftaran, kita input data kita dulu, biodata, alamat, NIK segala macam. Terus sudah selesai lengkap, lanjut ke screening. Tahapan screening ini sangat paling penting guys, karena kenapa? Screening itu guna untuk kita mengetahui dan mengecek lebih pasti lagi apakah orang tersebut berhak untuk divaksin atau tidak. Karena di situ nanti ada tanya jawab dan juga nanti ada pemeriksaan suhu serta pemeriksaan tensi juga gitu guys. Jadi aku mau ngajak kalian untuk vaksinasi guys. Ikutin terus bagaimana vaksinasinya berlangsung. Ikutin terus dari awal sampai selesai dan jangan lupa di like, dikasih jempol yang ke atas, terus di komen. Bagi kalian yang mau tahu tanya jawab tentang vaksinasi, langsung aja komen di kolom komentar ya guys. Dan kalian boleh ngasih masukan atau kasih saran, boleh aja langsung komen di komentar. Dan jangan lupa juga di share ke teman, sahabat, kerabat, keluarga, saudara, tetangga, semuanya bahwa vaksinasi ini aman untuk kita, aman untuk aku, aman untuk Anda, dan aman untuk kita semua. Baiklah, biar menjadi Indonesia yang lebih pulih lagi dan kita harus berjuang terus untuk melawan COVID-19 guys. Oke, dan jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih guys. Yuk tonton terus dan ikutin terus bagaimana kita vaksinasinya. Yuk vaksinasi kuy. Hai guys, nah ini dia aku lagi bersama dengan Kak Hotlan. Dia itu adalah kabit aku. Dia kabit di sini sebagai suster Hotlan dan kebetulan beliau juga bagian dari tim screening di dalam vaksinasi. Halo dulu Kak. Halo. Nama saya Suster Hotlan Sriharingan. Iya. Dari Samosir. Dari Samosir Sinti. Samosir Sinti. Yes. Danau Toba. Oke Kak, terkait dengan vaksinasi ini sebetulnya ini aman gak sih Kak buat diri kita gitu? Nah, ini vaksinasi ini sebenarnya kan dari awal, dari kita masih bayi, kita kan udah disuruh vaksinasi. Untuk itu satu, untuk daya tahan tubuh kita. Seandainya ada penyakit itu nggak segampang itu masuk ke dalam tubuh kita, karena kekebalan tubuh kita
sudah ada, karena dimasukkan untuk contohnya antivirus yang sekarang ini kan lagi ini mewabah, apalagi vaksin yang COVID-19 ini sangat bagus untuk melindungi kita, keluarga, kamu, semualah keluarga yang membutuhkan vaksin COVID-19 ini. Dan untuk kita bisa menjaga, kalau kita udah divaksin, kita udah bisa untuk daya tahan tubuh kita, kekebalan. Seandainya kita flu itu nggak seberat yang pokoknya kena penyakit, nggak seberat itu dia merasakan itu paling sekali 24 jam dia udah hilang. Itulah kegunaan vaksin ini. Dan kedua, kita bisa untuk melindungi keluarga kita. Contohnya kita mau menyeberang, kita bawa anak di samping kita itu, jangan kita taruh anak ini duluan, kita harus menjaga mereka. Kita bisa kita jaga dengan kita sendiri. Vaksin ini juga begitu juga. Jadi namanya di lingkungan itu ada yang udah divaksin, ini udah bisa melindungi beberapa orang. Itu kegunaannya. Dan jangan takut, vaksin itu bagus, bukan dikasih itu bukan untuk penyakit ya, jangan takut. Jadi kita harus sukseskan vaksinasi itu biar perekonomian kita kembali seperti biasa dan kita bisa lagi wisata, pulang kampung, ketemu keluarga, mau naik bis, naik pesawat, naik dari laut juga darat, itu kita maksudnya udah aman, tapi tetap kita ikutin protokol kesehatan 3M, tetap kita pakai masker, jaga jarak, dan kita tetap makan vitamin dan makanan bergizi dan buah-buahan, dan tidur harus tercukupi 7 sampai 8 jam. Jangan sampai tidak istirahat, harus istirahat. Oke, terima kasih. Wow, pengetahuan yang cukup banyak banget yang disampaikan oleh Suster Hotlan. Terima kasih Kak Hotlan. Jadi kita tuh biarpun sudah divaksin, kita nggak boleh menyepelekan protokol kesehatan yang ada. Betul banget tuh. Kita nggak boleh nyepelin itu, kita harus ikutin protokol kesehatan yang ada. Apa tadi Kak? 3M ya Kak ya? 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan sanitizer. Terus ada lagi tambahannya minum vitamin, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Dan yang paling terpenting nih Kak, jangan sampai stres. Nah itu dia, jangan sampai stres, karena itu adalah yang mempengaruhi otak kita dan imun kita juga jadi kendor gitu guys. Dan satu lagi aku mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa berdoa agar kita selalu dilindungi dan dilingkupi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini juga MCI ya. Ini perlu dipakai ya saudaraku. Aduh, khususnya di Samosir City. Samosir ya, ada biogelasnya, nanti diminum. Nanti peredaran darah kita lancar. Tapi tetap kita berobat ke dokter, tetap minum obat dokter. Ya, oke. Salam sehat. Oke, kita vaksinasi kuy. Oke, baik guys, kita sudah masuk ke dalam tahap meja pendaftaran, dimana ini teman-teman yang bertugas akan mendata biodata kita secara valid, baik itu dari nama, nik, alamat, dan juga lain sebagainya. Itu dibuat secara online ya guys. Ya, masih dalam tahap pendaftaran, jadi ini teman-teman sedang melakukan tahapan administrasi di meja pendaftaran. Lanjut kita ke meja screening guys. Di sini sudah dilakukan tahapan pengecekan suhu melalui termogan dan juga pengecekan tensimeter. Nah, ini nanti dibuat tensi dan suhunya berapa, nanti dimasukkan ke dalam data screening, dimana itu tujuannya untuk mengetahui apakah orang tersebut layak untuk dilakukan vaksinasi atau tidak. Nah, ini adalah teman kita dari tim vaksinator. Ini sedang kita lakukan tensi juga dan juga pengecekan suhu dan dilakukan screening seperti sedia kala gitu guys. Nah, jadi tim vaksinator pun juga tetap harus divaksin ya guys.
Jadi kita saling bergantian karena kita adalah para medis, jadi kita saling melengkapi lah satu sama lain. Begitupun juga ini tim medis juga sedang dilakukan pengecekan tensi dan juga pengecekan suhu. Dan ini terus tahap bertahap kita lakukan secara silih bergantian. Ini pun juga sama, tim para medis. Dan ini juga tim para medis lainnya yang kita lakukan melakukan cek tensi dan juga cek suhu. Oke guys, giliran aku mau ditensi oleh Ibu Kabit. Tim screening. Sama-sama udah samosir. Tensi dulu. Jadi habis dari tensi di termogan, setelah itu nanti di screening sama Ibu Suster hotline. Oke. Kita lihat tensinya 121/78. Oke. Masuk kriteria berarti ya, Kak? Masuk kriteria. Setelah itu kita di termogan. 32 guys. 32 guys, udah masuk. Mohon maaf ini. Udah masuk inkubator itu guys. Kakak ini. Gimana nya? Aku kan megang ini nggak bisa lepas sendiri. Udah masuk inkubator itu guys. Masukin ke. Oke. Jadi untuk tensi aman, untuk suhu juga aman. Jadi kita mau lanjut ke tahap apa nih, Kak? Screening. Kita ke tahap screening. Oke, kita mulai screening. Pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak. Lagi hamil menyusui? Tidak. Apakah mengalami isoman? Tidak. Satu kilo lagi vaksin dalam 7 hari terakhir? Tidak. Itu disembuhin pindah keluarga ke rumah? Apakah ada anggota keluarga di rumah yang kontak erat? Tidak. Terkonfirmasi? Tidak. Apakah Anda memiliki alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah COVID-19 sebelumnya? Tidak. Setelah sedang mendapat terapi aktif jangka panjang? Tidak. Nggak bisa. Apakah Anda menderita penyakit jantung? Tidak. Apakah Anda menderita penyakit autoimun? Tidak. Apakah Anda menderita penyakit ginjal? Tidak. Apakah Anda menderita penyakit rematik? Tidak. Autoimun? Tidak. Rheumatoid? Tidak. Artritis? Tidak. Apakah Anda menderita penyakit saluran pencernaan? Tidak juga. Apakah Anda menderita penyakit tiroid? Tidak. Tiroid karena autoimun? Tidak. Apakah Anda menderita penyakit kanker? Tidak. Nggak. Salah kucing. Apakah Anda menderita penyakit diabetes? Tidak. Apakah Anda HIV? Tidak. Apakah Anda memiliki penyakit paru? Tidak. Jadi, Tidak. saya simpan ya, udah ya? Ya, Bu. Oke. Siap. Selesai. Masuk vaksin kedua. Ye, berarti aku lolos screeningnya ya, Kak? Ya, mantap. Yeay. Siap lah ya. Ya, Nanti terima kalau pulang kasih. kampung tunjukin aja ini. Oke, siap. Apa tuh? Buku vaksin. Buku vaksin sama sertifikatnya ya, cukup itu aja. Oke, jadi ini nggak usah di-swab. oke, siap. Jadi kalau misalkan kita mau bepergian keluar kota atau keluar provinsi menggunakan maskapai penerbangan, kalian boleh langsung bawa aja buku vaksin dan juga sertifikat vaksinnya. Oke, jadi nggak perlu di swab antigen atau enggak di swab PCR. Oke guys, terima kasih informasinya. Suster Hotline. Lanjut. Oke guys, kita lanjut. Habis dari screening kita ke meja untuk vaksin. Ini bersama dengan Bidan Vera, vaksinator kita. Oke, kita mau ke poli, mau kita vaksin dulu. Ini dia, kita ke poli anak. Jadi kita mau pakai ruangannya. Berikut adalah
selanjutnya yang akan dipersiapkan. Nah, ini dia nih guys, proses yang ditunggu-tunggu, yaitu penyuntikan vaksin COVID-19-nya. Dan ini adalah tim yang sedang bertugas di vaksinator, dan itu sedang lagi diambil vaksinnya ke dalam wadah sprit guna untuk langsung menyuntikkan ke pasiennya. Gitu guys, ini sedang dipersiapkan. Dan inilah dia, pasiennya adalah para medis dan yang menyuntikannya oleh Bruder Irfan. Dan ini sedang proses penyuntikan dan selesai deh divaksin. Oke guys, waktunya aku untuk divaksin. Vaksinasi yang kedua oleh Bidan Merah. Ya. Kayak digigit semut guys. Wow. Oke. Sudah siap. Selesai. Oke, terima kasih Bidan Merah. Nah, selesai kita divaksin, itu kita ada tahapan observasi oleh vaksinator. Nah, setelah kita sudah dilihat tidak ada keluhan selama 30 menit, lalu kita melakukan pendataan bahwa ini sudah dilakukan vaksinasi. Dan label dari vaksin tersebut ditaruh di dalam buku vaksin dan diinput secara online di komputer gitu guys. Jadi ini kita sudah selesai vaksinasinya. Dan ini adalah kartu vaksin aku ya guys. Jadi sudah tuntas selesai 2 vaksin yang aku lakukan. Dan ini adalah sertifikat vaksinasi COVID-19 aku yang pertama di tanggal 25 Januari kemarin. Dan ini adalah sertifikat vaksinasi COVID-19 yang kedua di tanggal 8 Februari. Oke guys, itulah tadi kita tadi sudah divaksinasi dari mulai tahap pendaftaran, dari tahap screening, terus kita udah divaksin juga, terus kita juga udah diobservasi sama vaksinatornya. Dan puji Tuhan semua dalam keadaan sehat dan baik, tidak ada kendala dan tidak ada keluhan setelah divaksinasi. Oke, cukup sekian dari video vaksinasi COVID-19 kita yang kedua ini. Dan aku himbau untuk teman-teman semua yang nonton video ini untuk ikut vaksinasi. Kita sukseskan vaksinasi COVID-19 agar kita dapat berjalan seperti sedia kala lagi, kita bisa have fun lagi, kita bisa jalan-jalan lagi, berlibur lagi, bertemu keluarga lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Suster Hotline ya. Terus semoga kita pun juga dapat diberikan kesehatan selalu dan juga kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Oke guys, dan yang terpenting adalah kita nggak boleh menyepelekan protokol kesehatan. Biarpun kita sudah divaksin, kita nggak boleh menyepelekan protokol kesehatan ya guys. 3M, memakai masker, menjaga jarak atau menghindari kerumunan, dan mencuci tangan atau menggunakan sanitizer. Dan aku tambahin nih guys, jangan lupa makan makanan yang bergizi, minum vitamin, tidur atau istirahat yang cukup, serta kita selalu berdoa agar kita selalu dilindungi, dilingkupi, dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, terima kasih untuk sudah terus tonton videonya dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa dikasih jempolnya ke atas, di like. Terus juga kalian boleh tanya-tanya tentang seputar vaksinasi, langsung aja komen di kolom komentar ya guys. Dan share juga ke teman, sahabat, kerabat, keluarga, saudara, tetangga tentang vaksinasi ini baik untuk aku, kamu, dan kita semua. Dan jangan lupa juga di subscribe serta nyalakan loncengnya. Oke guys, sukseskan vaksinasi. Vaksinasi, kuy. Tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.